Guys, satu kekayaan Indonesia salah satunya yaitu kelapa sawit guys. Tembusnya berapa guys? Tembusnya apa kata? Kita sama-sama nonton di video pada kali ini guys. Jom guys. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih kepada anda yang sudah klik ini video. Kepada anda yang baru saja berada di dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang, terima kasih, dan selamat bergabung kepada anda yang sudah subscribe di dalam channel ini. Salam serumpun, salam persahabatan, dan salam perdamaian daripada Uncle kepada anda yang tengah menonton guys. So guys, seperti biasa kita akan lanjutkan kepada salah satu cerita ataupun info terbaru daripada Indonesia, sebagai salah satu kita menambahkan ilmu pengetahuan dan juga kepada Uncle untuk kita menambahkan daya wawasan insyaallah dengan tajuk dan judulnya guys, kekayaan sawit Indonesia mendunia. Ekspor sawit dari Indonesia tembus 400 triliun di tahun 2021. Wow guys, ini adalah tajuk daripada channel Jurnal 12 guys. So guys, jangan lupa berikan sokongan dan juga dukungan dengan cara like, comment, share dan juga subscribe, disebabkan channel Jurnal 12 ini banyak memberikan cerita-cerita ataupun info terbaru, terutamanya berkaitan tentang ekonomi Indonesia. Jadi guys, tanpa melengahkan masa, apa kata kita sama-sama nonton di video pada kali ini guys. Jom guys. Oke guys, dengan kiraan 3, 2, dan 1 guys. Minyak lain yang lebih mempengaruhi. Minyak hal ini lain. Soybean ya, kita tahu bahwa China itu perekonomiannya sudah membaik. Oke. Dan kemungkinan akan membeli soybean lebih banyak. Wow. Main, ekspor sawit Indonesia tembus 400 triliun rupiah di 2021. 400 triliun rupiah di tahun 2021 guys. Kelapa sawit disarankan menjadi bagian dari aset nasional karena menjadi salah satu penopang utama perekonomian. Ya. Bahkan komoditas sawit bisa membawa Indonesia menjadi penguasa perdagangan minyak nabati di pasar internasional. Menjadi kuasa Keunggulan guys. sawit adalah keunggulan komparatif Indonesia yang sebenarnya sudah berasa menjadi keunggulan kompetitif. Perannya dalam pembangunan nasional sangat strategis. Dilansir dari Okezone, sektor kelapa sawit tetap menjadi tulang punggung ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, Joko Supriyono mengatakan, kinerja industri sawit hingga bulan Juli 2021 tetap menunjukkan tren yang positif, baik produksi, pasar domestik maupun impor. Dalam acara gerakan vaksinasi 7 juta warga perkebunan dan desa produktif yang dilakukan secara virtual pada Jumat 24 September 2021, Joko Supriyono menjelaskan, bahkan sampai dengan Juli 2021 ekspor sawit telah menyumbang 18 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh 155% dibanding tahun 2020. Wow. Sehingga diperkirakan di tahun 2021 ekspor sawit akan mampu mencapai 29 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar lebih dari 400 triliun rupiah. 400 triliun rupiah disebabkan karena ekspor kelapa sawit sahaja guys. Kegiatan yang berlangsung virtual ini dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dan Wamendes Budi Ari Setiadi. Menurut Joko, operasional perkebunan sawit di tengah pandemi ini berjalan relatif normal dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Oleh karenanya seluruh warga perkebunan, masyarakat desa sekitar perkebunan, dan petani sawit yang merupakan bagian dari rantai pasok tetap mendapatkan penghasilan yang baik, apalagi ditopang dengan harga TBS yang relatif tinggi. Dia juga mengatakan GAPKI sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk melakukan percepatan vaksinasi, khususnya yang menyasar pada warga perkebunan, masyarakat desa produktif sekitar perkebunan yang lokasinya jauh di pelosok. Perkebunan sawit yang lokasinya di pelosok siap bekerja sama untuk membantu gerakan percepatan dan peluasan vaksinasi tersebut. Joko melanjutkan, gerakan vaksinasi ini akan meningkatkan herd immunity atau kekebalan komunitas di sektor perkebunan dengan seluruh rantai pasoknya, sehingga akan menjamin pemulihan ekonomi di daerah juga akan berjalan lebih cepat. Ia juga yakin dengan gerakan vaksinasi ini akan meningkatkan kekebalan perkebunan dengan seluruh rantai pasoknya. Dengan demikian, program percepatan peremajaan sawit rakyat juga dapat berjalan lancar. Dengan lancar. Presiden Joko Widodo menilai sektor perkebunan penting untuk mendapat dukungan karena merupakan sektor strategis. Betul-betul, sektor kebun ini sangat penting guys, terutamanya dari segi pertanian, menghasilkan beberapa benda yang boleh dieksporkan kepada di luar negara. Itu yang paling penting, disebabkan karena ekspor ini akan meningkatkan lagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan selama pandemi, komoditas sawit tetap mendapatkan pertumbuhan secara baik.
Di kesempatan yang sama, Presiden Jokowi menjelaskan, setiap hari vaksinasi digencarkan di berbagai daerah, menyasar berbagai kelompok masyarakat bahkan dengan cara door-to-door, mendatangi masyarakat agar segera dapat divaksin. Presiden juga menambahkan sejak 13 Januari 2021, pemerintah bekerja siang dan malam melakukan vaksinasi secara massal di seluruh penjuru tanah air. Dalam acara laporan hasil Lomba Sawit Best Award 2021 pada Kamis 23 September 2021, pemimpin redaksi Info Sawit, Ignatius Eri Kurniawan, mengungkapkan kelapa sawit disadari menjadi komoditas yang kedepannya akan menjadi salah satu komoditas penopang ekonomi bangsa. Sebab itu selama perjalanan Info Sawit selama 15 tahun lamanya menjadi media segmentasi sawit nasional, tetap mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan industri kelapa sawit ke depannya. Hanya saja dikatakan Eri, tantangan ke depan ada di generasi muda, lantaran generasi ini akan menjadi penentu pengembangan sawit ke depannya. Dan selayaknya bisa memberikan estafet kepada generasi muda untuk terus bertumbuhnya industri kelapa sawit. Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang sampai sekarang masih banyak yang mendukung kelapa sawit dan mewujudkan pendidikan secara kreatif bagi generasi muda. Sementara itu, Deputi 2 Kepala Staf Kepresidenan Abednego Tarigan menjelaskan, masa ini adalah masa yang krusial untuk semua. Berarti masih dalam masa pandemi yang menghentikan kreativitas para generasi muda dalam berkreasi untuk menghasilkan karya. Senada dengan Direktur Kemitraan BPDPKS, Edi Wibowo, merujuk data Badan Pusat Statistik, tahun 2021 Indonesia mampu meraih pendapatan devisa negara tahun 2020 dari sektor minyak sawit dan turunannya sebesar 21,4 miliar dolar Amerika Serikat atau 13,58%. Memang kekayaan daripada sawit ini memberikan kesan juga ya guys, memberikan kesan ya kepada ekonomi Indonesia. Memang sangat-sangat keren lah guys ya tentang kekayaan sawit di Indonesia nih. Terhadap neraca non-migas. Lain halnya dikatakan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, Joko Supriyono. 10 tahun silam perspektif terhadap kelapa sawit masih sangat buruk. Ada yang masih kelapa sawit biang deforestasi, tidak sehat dan kampanye negatif lainnya. Rupanya ada begitu ya guys. Oke. Indonesia sukses uji coba Aftur berbahan minyak. Setelah biodiesel, kini Pertamina sukses uji coba bahan bakar bioaftur pada pesawat CN235-220. Bye-bye impor BBM, bahan bakar minyak. Indonesia berhasil melakukan uji coba penggunaan minyak sawit menjadi bahan bakar pesawat bioaftur J2.4. Uji coba dilakukan pada pesawat CN235-220 Flying Testbed atau FTB pada Senin 6 September 2021 lalu. Bahan bakar bioaftur J2.4 merupakan bahan bakar campuran bioaftur yang dihasilkan dari bahan baku 2,4% minyak inti sawit atau refined bleach. Daripada inti sawit sahaja guys ya untuk menggantikan bahan bakar minyak. Wow. Digam palm kernel oil atau RBDPKO dengan menggunakan katalis. Ini adalah produk hasil kerjasama antara Institut Teknologi Bandung atau ITB dengan PT Pertamina Persero. Program nasional bioaftur tersebut dijalankan secara konsorsium yang terdiri dari Institut Teknologi Bandung atau ITB, Bioenergi, PT GMF Airosia, PT Pertamina Persero, DKPPU, IMAA, DPN PKS, Legimas, dan PTDI di bawah naungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Adapun ground test telah dilaksanakan selama 20 menit oleh tim uji PTDI yang dipimpin oleh Kapten Adi Budi di apron Hangar Aircraft Service PTDI yang disaksikan oleh tenaga ahli Menteri ESDM bidang integrasi, koordinasi dan interface minyak dan gas bumi, Nanang Untung, dan Ketua Peneliti Katalis ITB, Subagio, serta Direktur Utama PTDI, Elvin Guntoro, dan Direktur Niaga Teknologi dan Pengembangan PTDI, Gita Amperiawan. Pesawat CN235-220 FTB yang diisi bahan bakar bioaftur J2.4 tersebut merupakan wahana PTDI dalam melakukan pengujian dan pengembangan hingga proses sertifikasi sistem baru sebelum diimplementasikan ke pesawat CN235-220 milik customer. Direktur Niaga, Teknologi dan Pengembangan PTDI, Gita Ampriawan, dalam siaran persnya mengatakan, dengan diberikannya kepercayaan dari konsorsium pengembang bioaftur J2.4 untuk menggunakan bahan bakar bioaftur di pesawat CN235-220 FTB, berjaya ya guys, mendukung pemanfaatan bahan bakar nabati di sektor industri kedirgantaraan dan dapat meningkatkan kemandirian energi, terutama kombinasi antara penggunaan aftur dengan kelapa sawit. Pelaksanaan ground test merupakan tahap terakhir sebelum dilakukan flight test. Rencananya akan dilakukan 2 kali flight test di minggu kedua bulan September 2021. Sebelum pesawat diterbangkan ke Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng pada tanggal 15 September 2021.
Gita juga mengungkapkan dari hasil pengetesan yang baru saja pihaknya laksanakan, yang pertama adalah start engine sebelah kanan yang menggunakan bioafter J2.4, kemudian diikuti dengan start engine sebelah kiri yang menggunakan afterjet A1. Semuanya normal, tidak ada abnormality. Kemudian Semuanya pihaknya normal, melakukan guys. power check dengan power pertama kali adalah flight idle dan secara bertahap dinaikkan sampai ke maksimum take off power. Setelah itu, yang terakhir dilakukan evaluasi respon engine saat akselerasi dan deselerasi. Disusul dengan perubahan secara cepat dari maksimum power ke flight idle, diikuti dengan slamming ke maksimum power. Kapten Adi Budi juga mengatakan dari semua tes yang dilakukan, respon engine semuanya normal dan tidak terlihat perbedaan dibandingkan saat menggunakan bahan bakar after. Hasil pengujian ground test dan flight Bahan bakar daripada minyak sawit guys memang keren, tidak ada masalah. Ujian kepada pesawat CN235 mampu memberikan satu pekabaran yang berita yang menggembirakan guys. tes pesawat turboprop CN235-220 FTB dengan menggunakan bioafter J2.4 ini kemudian akan menjadi data penting Bioafter. dan masukan bagi authority di Indonesia. Dalam hal ini Direktorat Kelaiudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara atau DKPPU, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dan Indonesian Military Airworthiness Authority atau IMAA. Upaya implementasi bioafter ini tentunya akan berdampak positif dalam pencapaian kontribusi EBT, di mana di dalam kebijakan energi nasional telah ditetapkan target pemanfaatan energi baru terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025. Diharapkan pemanfaatan green after di Indonesia dapat dilaksanakan secara optimal dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca Lebih atau GRK optimal guys. guna mengakselerasi pencapaian target EBT dalam bauran energi nasional sesuai PP nomor 79 tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional dan Perpres nomor 22 tahun 2017 tentang rencana umum energi nasional. Betul? Wakil Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional Budi Santoso Syarif menambahkan, dilansir dari laman Kontan, tantangan ke depan Pertamina tidak hanya mengembangkan green energy dari CPO atau sawit, tetapi juga dari sumber daya lainnya seperti algae, gandum, sorghum, dan sebagainya. Pertamina akan terus mendayagunakan segala sumber daya alam domestik untuk mendukung kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Sekarang ini, Pertamina terus berusaha untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada di Indonesia dengan Meningkatkan mengoptimalkan sumber market alam yang ada dalam negeri Ya. karena cukup besar. Mengolah kelapa sawit menjadi bahan bakar memiliki TKDN atau total kandungan dalam negeri yang amat sangat tinggi dan berpotensi mengurangi defisit transaksi negara karena sawit adalah bahan baku domestik yang transaksinya dilakukan dengan mata uang rupiah. Dengan begitu akan berdampak positif pada pertumbuhan perekonomian nasional. Yes, betul. Oke guys, kita sudah nampak ya sebentar tadi maklumat dan juga info terbitan video daripada channel Jurnal 12 yang mengatakan tentang kekayaan Indonesia semakin mendunia disebabkan kerana ekspor kelapa sawit. Dan penanaman kelapa sawit ini guys sangat-sangat penting di sesebuah negara. Kita faham dan kita tahu negara Indonesia merupakan antara pengekspor ataupun mempunyai gergasi yang sangat besar di seluruh dunia guys. Dan ini menyebabkan dari segi pertumbuhan ekonomi itu salah satunya adalah daripada komoditas kelapa sawit guys. Dan kita nampak juga ya sebentar tadi beberapa info dan juga maklumat sehingga boleh tembus 400 triliun sehingga 2021 400 triliun rupiah guys. Bukan satu jumlah yang kecil tetapi satu jumlah yang sangat besar. Apabila jumlah yang sangat besar ini menyebabkan banyak potensi peluang pekerjaan ya, dan juga pertumbuhan ekonomi akan semakin baik. Dan juga kita nampak keselesaan dari segi pertumbuhan itu akan menyebabkan segala frasa pembangunan yang berada di Indonesia akan semakin dipermudahkan. Itu yang paling penting sebenarnya guys tentang ekonomi ini. Dan insyaAllah dan kita nampak juga dari segi nilainya kelapa sawit itu dapat dijadikan sebagai pengganti bahan bakar minyak guys. Dengan dicoba pengujian daripada pesawat CN235 semakin orang kata nampak sempurna segala-galanya guys. Ujian demi ujian, kajian demi kajian menyebabkan ujian kepada pesawat CN235 sawit mampu menjadi bahan pengganti kepada bahan bakar minyak yang sedia ada. Jadi ini menyebabkan sawit sangat-sangat penting ya guys, sangat-sangat penting dan sangat bernilai. Jadi guys, apakah komentar anda? Apakah pendapat anda? Apakah penilaian anda? Anda boleh turunkan di ruangan komentar. Bagi Uncle, ini adalah salah satu info yang harus dijadikan sebagai rujukan, sebagai satu pengetahuan kepada Uncle juga sebagai orang kata nampak bahwa Indonesia mampu melonjakkan dengan hanya mengekspor komoditas
kekayaan kelapa sawit. Itu saja guys. Selain daripada kelapa sawit, banyak lagi lah benda-benda yang selain daripada apa yang kita nampak perancangan daripada Bapak Presiden Jokowi dan juga beberapa menteri yang di bawah kepimpinan Bapak Presiden. So guys, kita harapkan bahawa benda ni akan dapat diteruskan. InsyaAllah kita akan jadikan sebagai satu inspirasi guys. Itu yang paling penting. Oke guys, itu saja daripada Uncle. Andai kata ada beberapa perkara, anda boleh turunkan di ruangan komentar supaya kita dapat jadikan sebagai salah satu maklumat dan juga info kepada kita semua, insyaAllah. Oke guys, anda juga disarankan untuk turunkan beberapa saja carangan dan juga saranan untuk kita teruskan kepada lanjutan beberapa video reaction Uncle pada masa akan datang. Sehingga dengan itu guys, kita akan jumpa lagi di next video akan datang. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.